Hmm, Gini Mas, banyak orang yang pengen kaya, ikut money awareness tuh kepengen kaya, tapi sebenarnya berpura-pura kaya. Berpura-pura ingin kaya, maksudnya gitu ya. Eh, Apa yang dimaksud dengan berpura-pura ingin kaya? Karena kalau kita kaya, energetically kita tuh berkelimpahan. Sudah pasti nih. Pertama berkelimpahan, energi kita berkemudahan gitu. Contoh berkelimpahan, berkemudahan itu kita bisa belajar dari kayak tanaman. Dia menerima itu dengan kemudahan dan dia berkelimpahan. Dia nggak pernah takut kamu ngambil satu buah, and then kemudian dia akan terus berkembang. Ya, dia akan mengeluarkan buahnya, dia akan mengeluarkan bunganya. Kamu petik, dia akan keluarin lagi. Nah, ini adalah energetically yang berkelimpahan. Jadi nggak berkekurangan, nggak hidup dalam ketidakberdayaan gitu. Terus kemudian ada juga yang namanya energi kemudahan selain berkelimpahan. Kemudahan itu contoh misalkan kita night flight, kayak Mas nanti pulang gitu kan, naik pesawat, misalkan terjadi delay, terjadi terlambat. Biasanya kalau orang seperti dewasa, dia akan kayak gelisah gitu ya. Kok nggak cepet-cepet sih gitu ya. Aku udah ada janji nih, udah ada apa segala macam. Tapi di kondisi yang sama, di waktu yang sama, kalau kita bawa anak kecil itu ngapain? Ya, tenang-tenang aja dia. Main-main aja. Ya, dia berkemudahan dalam situasi itu, sedangkan kita tidak berkemudahan. Gitu. Makanya banyak yang nanya, gimana sih caranya berkemudahan? Dia present. Dia hanya hidup di saat itu. Anak kecil itu hidup saat itu. Dia menikmatin saat itu. Kalau orang dewasa, tubuhnya ada di situ, tapi dia tidak menikmati di situ. Dia masuk ke dalam mental mindnya dia. Aduh, janji ini belum nih, pengen cepet-cepet nih gitu loh. Jadi tubuhnya ada di sana, tapi pikirannya di sana. Dia nggak present, dia nggak bisa nikmatin. Banyak sekali dari kita tuh yang tidak dapat menikmatin karena kita hidup di dalam pikiran, kita nggak bersama dengan tubuh. Kalau kita enjoy dengan tubuh, anak kecil dia main, dia capek dia tidur karena dia menikmatin tubuhnya, dia komunikasi dengan tubuhnya, menyatu dengan tubuhnya, gitu. Itu salah satu sebenarnya kata kunci. Dia menikmatin present moment, gitu. Ya. Nah, orang dewasa dia tidak punya kemudahan dalam situasi apapun. Dalam meeting, dalam apa, pikirannya kemana-mana. Gitu kan, aduh bos nanti marah nih, dikejar target nih. Dia nggak hidup di dalam yang ketika dia lagi meeting, dia lagi bicara gitu. Jadi kita terbiasa tidak hidup dalam kemudahan. Kita terbiasa, kalau di Akses suka bilang, kamu kecanduan untuk menyakitin diri kamu dengan mental mind kamu gitu. Jadi kamu kecanduan dengan pikiran yang menyakitin, dan itu tidak berkemudahan buat tubuh kamu, buat hidup kamu. Ketika kita tidak berkemudahan, hidup kita tidak berkemudahan gitu. Jadi banyak orang yang aduh tagihan nih, dia langsung stres kan, karena dia hidup di dalam pikiran, dia hidup dalam asumsi, dalam dugaan, kayaknya dari mana lagi uangnya datang, terus dari aku perlu melakukan apa, bagaimana caranya aku kaya, aku afirmasi, aku segala macam. Tapi getaran yang dia ucapkan itu dari kayak ketakutan, dari kekhawatiran, dari kecemasan. Dia tidak rileks dan tidak berkemudahan. Oke. Ya. Jadi kondisi tubuh yang rileks itu mempengaruhi kemudahan-kemudahan, peluang-peluang, rezeki-rezeki yang datang. Kalau tadi misalnya analoginya adalah anak kecil, di mana mereka itu selalu hidup di momen kini, selalu hadir di sini saat ini, terus kemudian dikatakan bahwa ya anak kecil itu pengen apa-apa mudah kan, semuanya dikasih. Tapi juga nggak semuanya anak kecil pengen apa-apa mudah, karena ada yang terlahir dari keluarga yang pengen apa-apa susah gitu. Meskipun si anak kecil ini sesuai dengan fitrahnya, dia selalu hadir di sini saat ini, nggak pernah hidup di masa lalu dan masa yang akan datang, dia tetap pengen apa-apa juga susah gitu. Nah, bagaimana ini mengelaborasi tentang present moment? Nah, yang aku maksud tadi tentang energi, tentang energi kemudahan. Jadi ketika dia punya energi kemudahan, dia ask the question. Biasa kalau di Akses kita minta mintalah maka kamu akan beri. Oke, so yang kita minta adalah bukan kayak aku pengen uang datang dengan mudah, tapi biasanya aku pakai question yang open loop. Misalkan bagaimana aku bisa berkemudahan dalam menciptakan lebih banyak uang.
Misalkan bagaimana bisnisku bisa berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya, lebih baik lagi dari yang ini gitu. Kita nggak pakai conclusion. Kalau conclusion itu kayak kesimpulan. Kayaknya aku hidup susah deh. Dari mana lagi gitu loh. Sebenarnya kita lagi nutup pintu rezeki. Nah, dengan energi yang rileks, kamu mintanya bukan dari kekurangan atau ketakutan, dari energi yang rileks seperti tadi, present moment, relax, enjoy, pikirannya tenang, badannya rileks, kamu minta gitu. Jadi mintanya bukan aku minta rumah yang 3 lantai, enggak. Tapi bagaimana aku bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat produkku dikenal gitu kan. Bagaimana aku bisa ketemu dengan siapa yang membutuhkan produk aku. Atau ketika kita mau jual rumah misalkan, oke, rumah kamu mau dijual nggak? Siapa yang mau memiliki kamu dan senang dengan kamu, dan kamu senang dengan rumah itu. Jadi kita di Access tuh banyak sekali question untuk membuka possibility, tapi dari energi yang relax. Tapi ini kan terkesan kayak paradoks sekali kalau kemudian misalnya kita bicara tentang energi present moment. Rata-rata orang yang susah present moment itu adalah mereka yang projector, jadi projected imaginary. Jadi dia itu bisa melakukan semacam kayak imajinasinya, mencetak imajinasi terlebih dahulu, kemudian terwujud menjadi sebuah realitas gitu. Nah, rata-rata itu didominasi oleh orang-orang yang pikirannya kenceng, diajak present itu agak susah gitu. Ini kan agak paradoks gitu. Kalau dari pengalamannya Ivena sendiri, kira-kira gimana ini? Oke. Biasanya kayak yang tadi Mas bilang imajiner itu punya vision dan segala macam. Ketika relax, visionnya tajam sebenarnya. Ketika relax gitu. Sama seperti misalkan saya masak gitu ya. Ketika saya masak, saya bukannya nggak ngerti, tapi saya tahu kan apa yang terjadi. Tapi bodinya relax, pikirannya relax. Jadi saya bisa tahu, oh ini saya lagi panasin sayur, misalkan air, saya lagi potong ini, saya lagi butuh cabai, saya lagi butuh ini. Kita relax itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Relax itu maksudnya di dalam kepala kita tuh punya ruang. Ya, kita hidup di dalam present, tahu apa yang sedang terjadi. Kalau dalam bisnis ketika kita relax, kita tahu bisnis kita mau dibawa kemana. Oke, kita tahu apa yang tercipta gitu. Nah, kalau Gary, Danes, mungkin mereka bisa tajam melihat visionnya lebih luas. Makanya Gary bisa melihat vision dan menciptakan vision. Jadi bukan hanya melihat, tapi dia bisa menciptakan vision yang untuk 100 tahun ke depan.